Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran interaktif multimedia untuk siswa SMK Otomotif. Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang sistem baterai atau aki. Dengan pokok bahasan atau bagian pertama pada materi ini adalah mengenai konstruksi baterai. Konstruksi baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lainnya. Baterai ada dua tipe, yaitu baterai tipe kering dan baterai tipe basah. Baterai yang digunakan untuk mobil, motor maupun truk kebanyakan adalah menggunakan baterai jenis basah. Namun, akhir-akhir ini atau saat ini banyak dijumpai atau banyak digunakan baterai tipe kering karena bersifat simple dan sedikit perawatan. Pada kendaraan secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun, bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai adalah yang satu, saat mesin mati, di mana baterai sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris kelistrikan, penerangan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu saat starter atau saat mesin dihidupkan, di mana digunakan untuk menghidupkan sistem starter. Yang ketiga, yaitu saat mesin hidup, ya, berfungsi sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup, energi listrik bersumber pada alternator. Berikutnya itu konstruksi baterai. Ya. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan 2 sampai 2,2 volt. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel. Dan untuk baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif berwarna gelap atau dark brown, dan plat negatif berwarna abu-abu atau metallic gray. Ya. Perhatikan gambar konstruksi baterai. Ya, ada komponen-komponen dari baterai tadi. Selanjutnya adalah tentang elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling atau H2O dengan asam sulfat atau SO4. Komposisi campurannya adalah 64% H2O dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis 1,270. Ya. Perhatikan gambar tadi penggabungan antara air suling dan asam sulfat. Selanjutnya kita bahas tentang kotak baterai. Ya, kotak baterai yaitu wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda, yaitu tanda upper level dan lower level, ya, yang digunakan sebagai indikator jumlah elektrolit di dalam kotak baterai.
Selanjutnya yaitu tentang sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi. Sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke arah bawah. Selanjutnya yaitu reaksi kimia pada baterai. Baterai merupakan pembangkit listrik secara kimia. Listrik dibangkitkan akibat reaksi kimia antara plat positif, elektrolit baterai, dan plat negatif. Saat baterai dihubungkan dengan sumber arus listrik, yaitu arus searah, maka terjadi proses pengisian atau charge. Proses tersebut secara kimia dapat dirumuskan sebagai berikut, ya, di mana ini adalah PbSO4, ya, terdapat pada plat positif, kemudian ditambah 2H2O, ya, ini termasuk kategori elektrolit, kemudian ditambah lagi PbSO4, ini ada di plat negatif, maka menghasilkan PbO2 ada di plat positif, kemudian elektrolitnya menjadi 2H2SO4, kemudian plat negatifnya menjadi Pb. Saat sistem starter berfungsi, maka energi listrik yang tersimpan di baterai akan mengalir ke beban. Proses ini sering disebut proses pengosongan atau discharge. Proses pengosongan secara kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. PbSO4 ya pada plat positif, kemudian ditambah elektrolitnya yaitu 2H2SO4 ditambah PbSO4 yang terdapat pada plat negatif. Maka menjadi untuk plat positif menjadi PbO2, kemudian elektrolit menjadi 2H2O, dan plat negatif menjadi Pb. Dari reaksi kimia tersebut terdapat perbedaan elektrolit baterai saat kapasitas baterai penuh dan saat baterai kosong, di mana saat baterai penuh elektrolit terdiri dari 2H2SO4, sedangkan saat kosong elektrolit baterai adalah 2H2O, ya. Itu adalah pada saat proses reaksi kimia. Ya. Ini adalah gambar saat dicas dan saat di discharge. Ya. Selanjutnya adalah rating kapasitas baterai. Energi yang tersimpan dalam baterai harus cukup kuat untuk starter. Untuk itu baterai harus terisi penuh. Kapasitas baterai menunjukkan jumlah listrik yang disimpan baterai yang dapat dilepaskan sebagai sumber listrik. Kapasitas baterai dipengaruhi oleh ukuran plat, jumlah sel, dan jumlah elektrolit baterai. Terdapat 3 ukuran yang sering menunjukkan kapasitas baterai. Yang pertama itu cranking current ampere atau CCA, kemudian yang kedua adalah reserve capacity, kemudian yang ketiga adalah ampere hour capacity. Mari kita bahas satu-satu tentang cranking current ampere atau CCA. Kapasitas baterai tergantung pada bahan plat yang bersinggungan dengan larutan elektrolit. Bukan hanya jumlah plat, tetapi besar ukuran, luas permukaan singgung pada plat yang akan menentukan kapasitasnya. Ya. The International Standard memberikan nilai untuk kapasitas baterai dengan SAE cranking current atau cold cranking current, ya, atau kita singkat